James melihat seorang gadis yang imut. Keduanya saling menyapa. Namanya juga orang luar negeri. Sangat terbuka. Tiba-tiba, "Jangan lihat lagi. Tidak perlu dilihat." Setelah melihat itu, ekspresinya langsung berubah. Orang tua James sama sekali tidak memedulikan mereka. Dia langsung merobek kantong. Hampir saja mati, punya adik yang seperti ini. Dia juga tidak bisa berkata-kata lalu membalikkan kepalanya. Gadis itu sudah tidak ada. Kemudian kepalanya dimasukin kantong lagi. Terus ditahan. Sangat parah. Sekeluarga di dalam, menggunakan mobil, pergi berlibur, melihat kunci. Sangat keren. Di tengah jalan melewati pesta lajang. Petugas mengatakan ke mereka, hanya dengan sekali saja, meminum bir 600 ml, menyelesaikan suatu permainan, akan mendapatkan 1,5 juta. Ellen yang melihat uang, langsung percaya diri. Ia mengambil bir, berjalan ke atas panggung, dan menghabiskannya dalam 2,5 detik. Dengan sangat natural, ia pun melemparkan gelasnya. Alhasil, adegan ini dilihat oleh semua orang. Semburan bir, ia muntahkan. Semua orang terbengong, lalu membunyikan trompet. Ellen kemudian berjalan dengan langkah besar, lalu kepalanya menabrak, dan gagal. Anak-anaknya kembali, dan bertanya ayahnya ibu sedang ngapain. Sejak hari itu, jangan memanggilnya mama lagi. Ellen masih berusaha memanjat melewati rintangan, di bawah kendali bir. Setelah memuntahkan semuanya, dia melanjutkan rintangan. Kemudian tiba-tiba didorong terlempar sejauh 4 meter. Usahanya, dan sikapnya, membuat keluarga ini memenangkan pengakuan dari semua orang, dan berhasil mendapatkan 1,5 juta. Melanjutkan perjalanannya, truk besar di belakang, karena mereka menyetirnya sangat lambat, pun membunyikan klakson. Hampir saja mereka tertabrak. Russell langsung menginjak gas. Kecepatan naik menjadi 80. Tapi melihat solar mobil, kecepatan pun menurun. Mobil seperti ini pasti memiliki banyak kegunaan. Ellen menekan tombol gambar kelinci. Hampir saja membuat truk di belakang dalam bahaya. Setelah berkelahi, Ellen menekan tombol roket. Alhasil tempat duduk mereka bergerak. Untuknya respon Ellen cepat. Ia langsung memegang setir mobil, sehingga tidak mengalami hal yang parah. Russell mulai menghitung. Hanya dengan menarik rem tangan, lalu belok ke kiri, mereka bisa memutar 180 derajat, dan membuat mobil, lalu mundur. Dengan begitu kita bisa menghindari truk besar. Semua orang ragu, tapi juga tidak bisa apa-apa. Russell berteriak, lalu menarik rem tangan. Alhasil, setelah mereka dalam keadaan aman, truk itu tidak siaga. Tapi untungnya, berhenti di 10 cm dari mereka. Ia menginjak gas, melewati rerumputan, dan kabur. Inilah mereka. Hal buruk baru saja terjadi. Dengan kecepatan 120, mereka melewati jalan tol. Melihat istrinya yang tertidur, Russell mulai menggoda. Wanita itu juga meladeninya. Russell mengira dirinya baru saja bermimpi. Melihat ke belakang, kaca mobil yang ada 4. Bukannya tidak ada, hanya saja aneh, sama sekali tidak bisa melihat. Mereka sampai di suatu tempat. Pemandian air panas yang indah di sekitar. Di papan peringatan, tertulis 4 kata huruf besar. Kolam buatan, airnya sedikit hijau, membuat mereka bermain dengan sangat gembira. Ellen mulai memberitahu anaknya pengetahuan, berkata tanah yang alami, dioleskan ke tubuh, akan membuat kulit menjadi bagus. Anak-anaknya pun mengikuti perkataan ibunya, meski sedikit bau, tapi masih bisa diterima. Setelah mengoleskan ke seluruh tubuh, Ellen mencobanya. Lumayan. James menemukan sebuah tisu, dan Russell memasukkan air ke mulutnya. Bermain dengan sangat gembira, sangat menjijikkan. Kevin menemukan sebuah jarum suntik. Sekeluarga pun merasakan ada yang tidak benar. Saat melemparnya ke kakaknya, Ellen berteriak, "Ini kolam buatan." Sekeluarga pun langsung berlarian ke daratan. Merasa sangat jijik hingga tak bisa berkata-kata.
Suara mobil polisi terdengar. Di saat mereka sampai, kaca jendela mereka sudah pecah. Semua uang dan pakaian sudah dicuri. Russell sekeluarga akhirnya pun sampai di rumah temannya untuk menginap. Stone yang melihat situasi mereka merasa sedikit aneh, tapi segan untuk mengatakannya. Hanya bisa membiarkan temannya dan keluarganya mengganti baju baru di waktu bahagia yang pendek, membuat mereka lupa penderitaan tadi. Di saat mereka mulai menyetir ATV, Russell bermain dengan senang, langsung menuju ke sapi dan menabraknya. Badannya pun dipenuhi darah. 3 hari kemudian, sekeluarga kembali melanjutkan perjalanan dengan gembira. Mobil mereka mogok di tengah jalan. HP juga tidak ada sinyal. Russell mengeluarkan kunci dan menekannya. Mobil super ini jumlahnya terbatas dan hanya ada satu di dunia. Kuncinya juga sangat spesial. Russell terus-menerus menekan tombol di kuncinya. Mobil pun nyala. Akhirnya sekeluarga tertolong. Saat berjalan ke sebelah mobil, mobilnya jalan sendiri, dan sekeluarga mengejarnya dari belakang. Russell menekan-nekan lagi tombolnya. Alhasil, mereka terkejut. Untungnya sekeluarga sebelum pergi sudah membeli asuransi. Dengan begitu, mereka bertengkar lagi. Russell yang sebagai ayah harus memiliki tanggung jawab hidup seorang pria. Ia pun menendang rumput dan hampir saja kakinya patah. Saat pergi dengan kesal, ia melihat truk beberapa hari lalu. Mampus. Russell demi menyelamatkan keluarganya sendirian membawa truk itu ke gurun. Pintu mobil dibuka. Seorang pria turun. Pria yang berotot, tangannya masuk ke dalam baju. Sekeluarga mengira dia ingin membunuhnya. Ternyata ia mengeluarkan cincin pernikahan mereka dan menjanjikan mereka akan mengantar mereka. Hal indah dari luar, belum tentu keluarga yang baik. Yang penting adalah setiap anggota keluarga berusaha demi keluarga mereka, dan juga kenangan indah dan buruk. Sebenarnya sedikit pahit, bukan karena adegan ini, tapi karena sepertinya dia sedikit direndahkan. Biasanya tiap keluarga pasti akan bertemu dengan hal-hal kritis. Keluarga di film ini juga seperti itu, dan dijadikan menjadi film komedi yang penuh dengan tawa, meski hampir semuanya adegan lucu berada di saat mereka kesusahan, tapi tetap saja membuat tawa. Ini salah satu yang direkomendasi. Hanya menerima kesusahan dengan tawa. Pada akhirnya sekeluarga berhasil sampai di taman bermain. Demi bisa bermain wahana, masih harus turun tangan untuk mendapatkannya, melakukan perlawanan. Akhirnya berhasil naik wahana dan berhenti di tempat yang tinggi. Film ini bernama Vacation. Saat bosan, boleh menggunakan waktu untuk menontonnya karena lucu. Aku adalah Da Chong Ming. Film selanjutnya akan lebih sebuah mobil yang lewat. James melihat seorang gadis yang imut. Keduanya saling menyapa. Namanya juga orang luar negeri. Sangat terbuka. Tiba-tiba, jangan lihat lagi. Tidak perlu dilihat. Setelah melihat itu, ekspresinya langsung berubah. Orang tua James sama sekali tidak memedulikan mereka.